Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kita semua kayaknya suka nonton live stream deh ya. Seru, spontan, dan kadang ada aja hal random aja gitu yang bikin ngakak. Kadang ada yang nangis karena kalah game, dan kadang ada yang kaget karena dapat donasi besar juga. Ya itu hal biasa di live streaming. Tapi gimana kalau di tengah semua spontanitas itu ada sesuatu yang sangat salah yang terjadi? Sesuatu yang membuat penontonnya bertanya-tanya, apa tuh yang baru aja gue lihat? Sudah penasaran sama apa yang gue maksud? Hai, gue Andre dan inilah beberapa kasus live stream paling mengganggu dan mengerikan dalam sejarah internet. Anjing dihabisi. Gue sayang banget sama anjing dan ngelihat ada streamer bernama Akuladora ini bikin statement kalau dia pernah ngebunuh seekor anjing. Hati gue tuh langsung pengen marah. Jadi dia kayak ditanya gitu sama hostnya, apa sih hal terburuk yang pernah kamu lakukan? Dan jawabannya malah begini coba. I used to work as a veterinary technician, so I once killed someone's dog on purpose, and I Glow on purpose? Iya kan? Dengan entengnya dijawab kalau dulu waktu dia kerja di rumah sakit hewan, dia pernah dengan sengaja membunuh anjing orang. Masalahnya, dia ngomongnya itu tuh tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Dia sih akhirnya klarifikasi dengan bilang kalau semua yang diucapin itu cuma bercandaan doang. Tapi siapa yang percaya? Dan pada akhirnya, jawaban spontan itu mengubah karirnya menjadi mimpi buruk tuh teman-teman. Dikurung 30 hari. Apa yang kalian lakuin waktu umur 19 tahun? Gue kayaknya masih sibuk banget main futsal deh. Nah, tapi nih ada YouTuber bernama Norme yang bikin eksperimen gila di usianya masih 19 tahun. Yaitu, dia nekat dikurung sendirian selama 30 hari di sebuah ruangan kecil tanpa cahaya sama sekali. Semua ini dia siarkan live ke jutaan subscribernya. Tujuannya apa? Cuma pengen ngetes apakah kesepian total itu beneran bisa bikin orang jadi gila atau tidak. Aneh kan? Hari demi hari dia lewatin dengan santai, tapi di hari ke-22 kondisinya semakin mengkhawatirkan. Dia mulai mondar-mandir tanpa arah, lalu ngomong sendiri tentang hal-hal yang gak jelas, dan bahkan bikin suara-suara aneh yang bikin penonton jadi merinding. Ini bahaya banget sih teman-teman. Kita nggak tahu soalnya itu dia beneran kehilangan akalnya atau cuma sekedar konten doang. Apalagi model-model kayak begitu bisa banget dicontoh sama anak-anak juga kan? Tapi jangan dicontoh ya teman-teman. Penderita leukemia. Apa yang kalian lakukan kalau ngelihat ada orang yang menderita leukemia? Kalau orang normal mah harusnya kita ngasih empati nggak sih? Atau paling nggak ya nyemangatin dia lah supaya bisa menang lawan penyakitnya. Bener nggak? Cuma apa yang dilakukan sama Playmate Tesi ini sangat-sangat konyol sih menurut gue. Bukannya empati atau dengerin kisahnya, streamer ini justru tuh ngebully abis-abisan penderita leukemianya. People pay you to be ugly and bald. You're such a loser. Basically, you're getting a welfare for special needs. Ya bahkan sampai bilang kalau si cewek itu tuh jelek teman-teman dan ngeledek wignya juga. Kacau sih. Ya wajar lah kalau setelahnya tuh dia langsung jadi musuh masyarakat kan. Nah tapi dramanya nggak berhenti di situ ya. Persis 2 minggu kemudian sang ayah harus dikeluarkan dari kerjaannya tuh. Karena para penonton live streaming tadi pada ngelapor klip hinaan itu ke tempat kerja ayahnya. Ingat ya teman-teman, mulut itu bisa banget jadi senjata. Dan mungkin bukan cuma kalian doang tuh yang kena, tapi orang-orang di sekitar kalian juga bisa kena dampaknya. Jadi hati-hati ya ke depannya kalau mau ngomong ya nggak benar, oke? Si Torabe. Mau tahu bahayanya nyetir sambil main handphone? Nah, mending kita lihat langsung aja teman-teman apa yang terjadi sama streamer asal Rusia bernama si Torabe ini nih. Jadi, dia sengaja live sambil OTW ke tempat kerjanya. Nah, tapi waktu nyetir, fokusnya kebagi tuh jadi 2. Antara ngelihat ke jalan sama ngelihat komen yang ada di handphonenya. Awalnya sih baik-baik aja, sampai tiba-tiba tabrakan besar pun terjadi. Mobilnya keluar dari jalur teman-teman dan langsung dihantam bis dari depan hingga ringsek parah. Si Toro langsung tewas di tempat karena dia kepental keluar dari mobilnya. Sementara, supir bis dan juga beberapa penumpang lainnya termasuk seorang bayi ikutan terluka akibat ini. So, gue ingetin sekali lagi ya, jangan pernah kalian tuh nyetir sambil sibuk main handphone ya, apalagi sembari live streaming, oke? Kebakaran hebat.
Siapa yang nyangka sih cuma karena api dari korek doang bisa bikin jadi kebakaran besar? Nah itulah yang dialami sama seorang streamer Jepang bernama Daisuke. Jadi di bulan Oktober tahun 2015, dia ini lagi main Fortnite sambil streaming. Tapi dengan cerobohnya, dia tuh ngelempar batang koreknya itu ke tumpukan kertas. Aduh, nyesel sih ini pasti orang. Ya soalnya teman-teman, apinya itu tuh gede banget tiba-tiba. Dan dia juga bingung gimana matiinnya. Alhasil dalam hitungan menit saja, kebakaran semakin parah dan juga nyebar ke 2 gedung apartemen lainnya. Nah, gilanya, pemadam tuh sampai butuh waktu 6 jam lebih cuma buat bisa madamin api yang ada di sana. Dan yang tragisnya, karena kecerobohannya ini ada seorang wanita yang ditemukan tewas di sana. Dibuat pingsan. Redempto atau lebih dikenal sebagai orang yang suka live streaming di luar gitu sembari ngobrol-ngobrol aja, dan kabarnya sudah tinggal di Amsterdam, Belanda sejak tahun 2009. Pokoknya dia itu live dengan tujuan biar penontonnya belajar budaya Belanda, lalu belajar bahasa lokal dan hal-hal seru lainnya yang ada di sana. Cuma tiba-tiba ada orang mabuk yang nyamperin dia tuh lalu mencekik lehernya sambil bilang akan membunuhnya. Yeah, I'm live on Twitch. I'm on the floor, and I'm gonna kill this motherfucker if he's gonna do it. Oh God, let go of me, man. Let go of me. Let go of me. No, seriously, man. Let the fuck go of me. Kameranya aja sampai jatuh tuh, dan kita cuma bisa dengar omongan mereka. Untungnya mukanya pelaku berhasil terekam, sehingga masalah ini tuh langsung diurus sama pihak kepolisian. Dan yang lebih penting, Redempto tidak kenapa-napa ya. Yeah, I'm live on Twitch. I'm on the floor, and I'm gonna kill this motherfucker if he's gonna do it. Oh God, let go of me, man. Let go of me. Let go of me. No, seriously, man. Let the fuck go of me. Penusukan di Facebook. Pernah kebayang nyakitin ibu kalian sendiri? Harusnya sih kepikiran aja tuh nggak boleh ya. Cuma ada nih seorang cewek namanya Tonantzin Oris Beltran yang dia itu memang punya riwayat masalah mental dan juga narkoba, dan dengan tega membunuh ibunya sendiri. Lalu kalian tahu nggak yang lebih gilanya lagi apa? Dia ngelakuin itu semua sambil live di Facebook coba. Padahal siangnya mereka tuh masih baik-baik aja dan bahkan sempat bikin foto di dalam mobil juga loh. Cuma waktu udah balik ke apartemen, Oris live di Facebook dan langsung nyerang ibunya pakai pisau di depan ratusan penontonnya saat itu. Meskipun banyak orang yang sudah sempat telepon polisi, tapi sayangnya waktu mereka tiba di sana semuanya sudah terlambat. Pihak Facebooknya jelaslah langsung menghapus video itu. Tapi buat mereka yang sempat menonton live-nya, bagaimana teman-teman? Kayaknya traumanya bakal sulit untuk dilupakan ya. Petak umpet. Pada tanggal 4 April tahun 2020, Ernest Wilson ini ceritanya lagi bikin pesta kecil di sebuah Airbnb. Ya kayak kebanyakan remaja aja, dia pengen seru-seruannya itu dilihat sama orang, makanya dia live lah di Facebook. Dan dia pada waktu itu main petak umpet ya, dimana dia bertugas lah untuk mencari teman-temannya nih. Cuma sayang, momen yang harusnya seru malah berubah menjadi begitu mencekam. Jadi waktu dia lagi muter-muter, dia secara nggak sengaja nih ngelihat ada orang asing yang manjat pagar rumahnya. Dan nggak lama setelah itu, terdengar suara orang berteriak, serta Ernest Wilson ditembak dan dinyatakan meninggal seketika itu juga. Menurut keterangan polisi, 2 orang ini adalah perampok yang memang sudah mengincar rumahnya sejak lama. Dan apesnya, Wilson lah yang ngegepin mereka. Yang lebih sedihnya, sampai sekarang pelakunya tidak pernah ditemukan. Pengakuan tergila. Orang mah biasanya pakai Facebook itu buat ngelihat barang-barang lucu di marketplace-nya kan? Namun, Terence J. Matthews malah pakai aplikasi ini buat live waktu dia tuh dikejar-kejar sama polisi. Cops on me. I got the cops on me. Ada yang bisa nebak gak kenapa dia dikejar polisi? Ternyata dia tuh habis membunuh nenek dan juga adik dari kekasihnya sendiri. Untungnya saat itu mobil pembunuh ini nabrak tiang. Dan akibat perbuatan ini, Terence mengaku bersalah atas 3 pembunuhan serta dijatuhi hukuman 60 tahun penjara untuk masing-masing korbannya.
influencer binaragawan. Seorang influencer asal Bosnia bernama Nermin tiba-tiba aja bikin live di Instagramnya tuh untuk ngelakuin hal paling keji yang pernah dilakukan manusia manapun menurut gue. Iblis aja nih kalau ngeliat kelakuannya, gue yakin jiper. Jadi di live-nya ini yang ditonton sama lebih dari 12.000 orang, muncul mantan istrinya dengan wajahnya yang bengkak, berdarah, dan hampir tidak bisa ngomong juga. Masalahnya nggak berhenti situ doang teman-teman. Waktu dia belum puas sama apa yang sudah dia lakukan, dirinya nggak ragu tuh buat nodongin pistol ke kepala istrinya. Dan tanpa ragu pelatuknya ditarik di depan kamera. Gilanya lagi, live ini juga sempat ngasih lihat anak mereka yang masih balita ditinggalkan begitu saja di balkon rumahnya. Lalu waktu ditangkap sama polisi pun, Nermin juga ngomong kalau ini bukan pembunuhan pertama dirinya. Dan dia bukan tipe orang yang banyak ngomong juga. Apa nih maksudnya? Kalau nggak suka langsung bunuh aja gitu? Iblis mana yang nggak jiper ngeliat kelakuannya coba? Dan gak lama kemudian, dia mengakhiri hidupnya sendiri dengan senjata yang sama teman-teman. Pembunuhan di Facebook. Kenapa ya sama Facebook ini? Kok banyak banget gitu live di sana dan juga ngelakuinnya hal-hal gila? Lagi-lagi nih ada pria bernama Anthony Jalia yang malam itu dia tuh mabok berat karena habis minum-minum dan juga pakai obat terlarang. Alhasil dia yang bawa pistol kemana-mana ngerasalah kalau nggak akan ada orang yang berani sama dia. Jadi setiap dia ketemu sama orang pasti langsung diajakin ribut deh. Tapi entah kenapa nih malam itu dia yakin banget kalau kakaknya bakal ngebunuh dia. Nah makanya karena paranoid ini, Anthony yang awalnya mau nyamperin rumah kakaknya ternyata malah masuk ke rumah keluarga lain dan nembakin orang yang ada di dalam rumah itu. Brittany Southwell yang bersembunyi bersama bayinya di ruang bawah tanah berujung kena tembak juga pada akhirnya. Paru-paru, rusuk, dan juga tulang belakangnya dibuat robek teman-teman, yang membuatnya meninggal seketika sementara dia masih menggendong bayinya. Gila kan? Pokoknya setelah nembak 9 kali dia kabur teman-teman. Tapi untungnya polisi berhasil menemukannya dan juga langsung dihukum penjara seumur hidup tanpa adanya kemungkinan bebas bersyarat juga. Ditembak satpam. Seorang YouTuber bernama Zoe Perez pernah bikin heboh gara-gara live stream di depan sinagoga Los Angeles pada tahun 2019. Itu tuh kayak tempat ibadahnya orang Yahudi gitulah. Gue nggak tahu sih dia tuh ada cekcok apa sama satpamnya. Tapi katanya Zoe ini ngerekam di sana selama 40 menit yang akhirnya bikin satpamnya ngerasa risih. Suasana di sana pun juga semakin panas tuh, di mana satpamnya sempat ngancam bakal nembak kalau Zoe ini nekat mendekat. Dan bener aja kejadian teman-teman. Meskipun gak diarahin ke badan, tapi peluru itu lewat tipis di kakinya Zoe yang bikin dirinya terluka. Nah, karena kejadiannya ini, satpamnya sempat ditangkap atas tuduhan penyerangan juga tuh. Cuma, hakim benar-benar kebingungan banget teman-teman. Soalnya Zoe ini dianggap jadi sosok provokator. Prentice Robinson. Prentice Robinson ini adalah sebenarnya orang baik teman-teman. Dia itu tipikal orang yang berani speak up tentang narkoba dan juga kriminal yang terjadi di lingkungannya. Senjatanya dia bukan pistol ataupun pisau, tapi Facebook Live. Setiap hari dia tuh pakai kamera buat nunjukin para pengedar dan juga bikin malu pelaku kriminal di sana. Tapi sayangnya, keberanian ini harus dibayar mahal karena dirinya berakhir jadi punya banyak musuh juga. Pada tanggal 26 Februari 2018, setelah melapor ke polisi soal HP-nya yang dicuri, Prentice langsung live lah tuh sambil jalan kaki sembari cerita-cerita tentang bobroknya lingkungan tempat dia tinggal. Namun, beberapa menit kemudian tiba-tiba nih ada seorang pria yang nyamperin sembari nodongin pistol. Dan gak lama setelah itu, 4 tembakan teman-teman langsung bersarang di badan si Prentice yang membuatnya meninggal seketika. Keesokan harinya pembunuhnya itu menyerahkan diri dan juga didakwa pembunuhan tingkat pertama. Motifnya tidak pernah dijelaskan, tapi banyak yang percaya kalau Prentice ini dibungkam karena terlalu berani membongkar dosa orang-orang berbahaya yang ada di lingkungannya. Kampanye tragis. Menurut kalian, pemilihan gubernur Indonesia itu udah rusuh? Di Meksiko jauh lebih ngeri. Bayangin deh, kandidat wali kotanya yang awalnya itu lagi kampanye sambil nyapa para pendukungnya, tiba-tiba suasana itu berubah menjadi seperti neraka. Ada lebih dari 20 suara tembakan yang bikin massa panik, sementara kameranya tuh masih live teman-teman. Jadi kameranya bener-bener ngerekam saat orang-orang tuh pada tumbang, termasuk si wali kota itu sendiri. Dan tahu nggak yang lebih mirisnya apa? Putrinya yang juga ikut kampanye saat itu tewas di tempat. Sementara 3 orang lainnya di sana tuh dibuat luka-luka.
Dan buat kalian tahu, ternyata 3 tahun sebelumnya suami si wali kota ini juga mengalami hal serupa. Berarti udah jadi pola di Meksiko kali ya. Kalau bandar atau saingan gak suka sama lawan politiknya, bisa-bisa langsung dihilangin begitu aja kali nyawanya ya. Gila sih ini. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.